rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari kembali kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Bersama kita mengawali acara ini dengan memohon senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu memberikan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas. Dan utamanya dengan segala kelapangan dada yang Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Di pagi hari ini kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula bersama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita semuanya dengan nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan seperti ini dengan semangat watawasol bil haqqi watawasol bis sabr. Sama-sama kita berupaya untuk terus saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan, yaitu untuk menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Sehingga insya Allah dengan nikmat iman dan Islam itulah kita menyadari bahwa sesungguhnya keberadaan kita di dalam kehidupan ini dan segala sesuatu yang melekat dalam aktivitas kita sehari-hari, dan terutamanya di dalam kita melaksanakan kegiatan ngaji bareng online yang telah kita jalani berpuluh dan beratus hari ini, tidak berlaku semuanya ini kalau bukan dikarenakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kesempatan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk menelusuri perjalanan kehidupan, dan utamanya selama lebih daripada 700 hari ini kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam mushaf Al-Quran ini. Seraya kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, sehingga bersama-sama pula kita menjadikan kegiatan ini dengan niatan tiada lain kecuali hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barokah, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan kekuatan kepada kita semuanya di dalam memberikan penyikapan terbaik terhadap segala sesuatu yang berlaku di dalam kehidupan kita. Dan khususnya pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa baru pertama kali kita mengalami penundaan pembukaan acara ini hampir setengah jam lamanya. Yang biasanya kita jam 6:30 paling lambat telah kita memulai acara ini. Namun inilah boleh jadi cara Allah juga untuk memberikan kesempatan kepada kita di dalam menghadapi ujiannya, bagaimana cara kita menyikapi yang terbaik pula di dalam hal ini. Pada pagi hari ini entah kenapa pada saat awalnya semuanya berjalan dengan baik, tiba-tiba bermasalah komputernya dan di restart pun susah sekali Bapak dan Ibu sekalian, dicoba lagi sehingga saya pun harus meminta bantuan menantu saya Rio untuk melihat dan memperhatikan kondisi apa sesungguhnya yang berlaku. Namun ternyata tidak sebagaimana biasanya
tidak mudah untuk menghidupkan kembali, dicoba lagi, dicoba lagi. Ya, inilah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati pada pagi hari ini, tiada lain Allah sekedar memberikan ujian saja bagi kita semuanya. Apakah kita istiqomah di dalam menghadapi ujian ini? Apakah muncul kepanikan di dalam diri kita? Ataukah kita terus berusaha dan berjuang? Dan tentunya kami sangat menghargai sekali Bapak dan Ibu, walaupun terlambat sudah setengah jam lebih, namun Bapak dan Ibu tetap menunjukkan kesabaran dan keikhlasannya. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika kita menghadirkan kesabaran ini, sesungguhnya sebagaimana yang kita dapati dalam ayat-ayat yang kita baca dalam beberapa hari, sesungguhnya sabar itu milik Allah. Maka ketika seseorang itu mendapati kesabaran di dalam dirinya, maka pada saat itu Allah sedang menganugerahkan nikmat yang sungguh luar biasa kepada dirinya. Maka beruntunglah Bapak dan Ibu ketika kita masih mendapatkan kesabaran di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya ketika kesabaran itu di dalam diri, maka pada saat yang sama Allah tengah membersamai kita semuanya. Sebagaimana Allah menyampaikan, Innallaha ma'as sabirin, Innallaha ma'as sabirin, Innallaha ma'as sabirin. Dan sesungguhnya Allah membersamai orang-orang yang sabar. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita tidak pernah mengetahui sesungguhnya apa misteri yang berlaku di dalam kehidupan ini. Hanya Allah yang mengetahui. Namun kalau saat kita memperhatikan, Allah telah menyampaikan pesan kepada kita semuanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan. Dan Allah mengulanginya kembali. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hamparkan begitu banyaknya kemudahan bagi kita semuanya. Dan boleh jadi Bapak dan Ibu ini adalah hari pertama pula bagi kita semuanya. Di dalam kita mengawali acara ini dihadiri oleh begitu banyaknya saudara-saudara kita semuanya. Hampir 400 orang pada pagi hari ini bersama-sama kita di dalam mengawali acara ini. Dikarenakan boleh jadi selama ini beratus-ratus hari kita mengalaminya. Sebagaimana kita mendapati bahwa di dalam acara pembukaan itu mungkin hanya 150 orang dan kemudian terus bertambah. Namun pada hari ini menjadi hari sangat yang istimewa bahwa kita mengawali acara ini bersama-sama. Semuanya mulai dari saat yang sama dan insya Allah mengakhirinya pula pada saat yang sama pula. Dan sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa hari ini kita akan memasuki surah baru, surah ke-17, mengawali pula juz ke-15 pada hari ini. Dengan bersama-sama kita menjalani insya Allah surah Al-Isra atau disebut juga dengan surah Bani Israel dan mengawali pula juz ke-15 ini yang sebagaimana kita ketahui bahwa ayat ini terkait dengan peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan adanya sedikit ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, boleh jadi cara Allah Subhanahu wa taala agar kita betul-betul bisa menikmati dan merasakan dan menyerap apa sesungguhnya yang berlaku dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa beratnya sesungguhnya situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan kemudian Allah mengangkatnya, memi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan kemudian dari Masjidil Aqsa Allah mi'rajkan sampai dengan arasnya Allah Subhanahu wa taala sampai dengan ke Sidratil Muntaha. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas segala keikhlasan yang Allah berikan kepada kita semuanya dan kesabaran di dalam menyikapi setiap situasi dan kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini, dibukakan pintu rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk kita seluas-luasnya sampai nanti ketika kita kembali kepada Allah, dikembalikan dalam keadaan Allah ridho kepada kita semuanya. Dan kita pun sukacita kembali kepada Allah, melebihi sukacita ketika kita kembali ke pangkuan ibu kita pada setiap hari kita pulang dari sekolah itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, Allah bukakan pintu maghfirah, ampunannya. Kemudian Allah mudahkan bagi kita untuk menyerap setiap hikmah, pesan-pesan yang terkandung di dalamnya.
sehingga mudah-mudahan semuanya menjadi petunjuk dan hidayah Allah berikan bagi kita semuanya, dan kita pun istiqomah untuk menjadikannya sebagai petunjuk dan lentera penerang jalan bagi kita semuanya, sehingga semoga Allah selamatkan kita dalam perjalanan kehidupan dunia, dan kemudian Allah bahagiakan pula kita semuanya dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini dari beberapa topik yang terdapat dalam keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya memilih topik istiqomah sesungguhnya yang telah saya siapkan pada pagi hari ini. Dan betapa Bapak dan Ibu uraian begitu indahnya sesungguhnya melalui seorang ulama kita yaitu Muhammad Ali Al-Hashimi, bahwa bagaimana beliau menyampaikan, menuturkan kepada kita semuanya mengenai segala keindahan pada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam beliau menuturkan mengenai bahwa keistiqomahan diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Muslim sejati selalu istiqomah, lurus dan jelas, tidak mengenal berbelat-belit, tidak jelas dan samar-samar. Walau istiqomah akan selalu menemui rintangan yang akan dihadapi manusia dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dan kita bisa mendapati bahwa bagaimana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan mengenai masalah keistiqomahan ini, apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Inilah yang Allah sajikan untuk kita semuanya, sebagaimana terdapat dalam surah Fussilat ayat ke-30 dan 32. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Alangkah besarnya pahala bagi kaum mukminin dan mukminat yang terus menjaga keistiqomahan di dalam kehidupannya. Dan alangkah mulianya pula hidangan yang telah Allah janjikan untuk orang-orang yang beristiqomah di dalam kehidupannya. Hal keistiqomahan dalam hal ini adalah merupakan tingkatan yang tinggi dan sulit, serta tak seorang pun bisa mencapainya kecuali orang-orang mukmin yang bertakwa, yang mengikhlaskan diri untuk Allah dan melepaskan diri dari penghambaan kepada selain Allah, baik harta, kedudukan, kekuasaan, kenikmatan dan kesenangan, dan lain-lain sebagainya yang biasa menggoda hati manusia dalam kehidupan ini. Maka tidak heran bila pahala istiqomah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah tinggi dan mulia. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa Allah mengajarkan kepada kita semuanya untuk tetap istiqomah di dalam menjalani kehidupan ini, apapun bentuk ujian yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Dalam surah Hud ayat ke-112, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu. Di antara sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan firman yang memaknai atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu teguhkanlah pendirianmu. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Sesungguhnya manusia paling jahat adalah orang yang bermuka dua, yang datang kepada orang dengan satu wajah dan datang kepada orang lain dengan wajah lainnya. Inilah bagian daripada hadis yang disampaikan dalam berbicara mengenai keistiqomahan ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Sehingga di antara sikap utama istiqomah adalah seseorang yang menemui orang lain yang hanya dengan satu wajah, tidak warna-warni, tidak pelin-pelan, sebagaimana dilakukan oleh para penipu. Dan hal ini yang telah diancam oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang telah sama-sama kita bacakan tadi, bahwa diistilahkan, disampaikan oleh Rasulullah, manusia paling jahat adalah orang yang bermuka dua. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan atas apa yang kita dapati dalam firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita semuanya mengenai betapa pentingnya keistiqomahan di dalam kehidupan ini, maka mudah-mudahan keistiqomahan ini membukakan pintu rahmat, barokah, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, semoga Allah terus memberikan keistiqomahan dan mengizinkan pula bagi kita semuanya sampai dengan akhir kehidupan kita ini untuk terus berupaya mengisi perjalanan kehidupan ini dengan mengenang dengan penuh kerinduan atas segala jasa yang telah dihadirkan oleh ayah dan ibu kita semuanya. Kepada ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu, sebagaimana kita mendapati dalam hadis Rasulullah SAW bahwa terputus amal seseorang itu ketika telah kembali kepada Allah. Maka di antara yang bisa berlanjut amal itu adalah wawaladun soleh, adalah ketika memiliki anak-anak yang soleh dan senantiasa dan terus mendoakan mereka. Dan betapa kita bisa mendapati dalam hadis ini bahwa yang diartikan sebagai waladun soleh tentunya yang dimaksudkan adalah putra-putri, tidak hanya putra-putri biologis, tetapi kader-kader di dalam kehidupan ini. Ketika kita memberikan penuh kasih sayang, segala sesuatu yang terbaik dan memberikan pencerahan kepada mereka, maka insya Allah itulah Allah hadirkan bagi kita semuanya yang telah kembali kepada Allah sebagai waladun soleh. Maka betapa bahagianya ayah dan ibu kita, Bapak dan Ibu, apabila putra dan putrinya terus dan senantiasa merindukan mereka dan menyerap dan memetik segala hikmah, segala keteladanan yang telah dihadirkan di dalam kehidupannya, dan kemudian kita terus lestarikan segala nilai-nilai kebaikan itu. Seraya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas setiap kebaikan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Semoga menjadi ladang amal dan pahala yang berkelanjutan tiada henti bagi ayah dan ibu kita di alam kuburnya. Sehingga Allah hadirkan alam kubur yang penuh cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan Allah lapangkan alam kuburnya. Dan hanya taman-taman surga yang menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi keduanya di alam kubur. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang menjalani usia senjanya, yang pada saat ini masih bersama-sama dengan kita semuanya. Maka sesungguhnya ini adalah kesempatan emas yang luar biasa diberikan kepada kita yang masih memiliki ayah dan ibu di dalam kehidupan ini. Semoga kita diberikan keistiqomahan untuk memberikan yang terbaik bagi mereka, menyayangi mereka, menyantuni mereka, membahagiakan mereka, dan menjadikan mereka sebagai prioritas di dalam kita menjalani kehidupan ini. Seraya berdoa pula tentunya semoga Allah berikan umur yang barokah dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kemudahan untuk terus mengisi hari-harinya dengan melaksanakan kegiatan amal-amal yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Sehingga mudah-mudahan pada saatnya ketika kembali kepada Allah nanti, dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana yuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki surah baru, yaitu surah ke-17, dan insya Allah kita akan membaca 3 ayat pertama dari surah Al-Isra, atau disebut juga dengan surah Bani Israel pada pagi hari ini. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barakah, dan hidayah serta ridhonya bagi kita semuanya. Nah, pagi hari ini insya Allah Ibu sekalian, kita akan bersama-sama pula nantinya di dalam acara beranda mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Bapak Dr. Hamzah Latif, dan beliau adalah kader daripada Prof. Safwan Hadi, di mana beliau adalah merupakan salah seorang ahli oceanografi yang insya Allah akan berbagi untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini sama-sama pula kita mendoakan. Yang pertama adalah kita mendoakan untuk Ananda Citra Wulansari. Beliau adalah putri tercinta dari Ibu Om yang dalam keadaan sakit dan dirawat pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Ananda Citra Wulansari serta segera Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah berikan keistiqomah dalam iman dan Islam baginya. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu untuk Ananda Dira Vanessa. Beliau adalah putri tercinta dari saudara kita Bapak Jendri Jusman. Sama-sama kita mendoakan semoga operasi yang akan dilaksanakan untuk Ananda Dira pada pagi hari ini di Rumah Sakit Premier Jakarta dapat terlaksana dengan baik, sebaik-baiknya. Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dan tentunya sama-sama kita mendoakan juga kepada saudara-saudara kita lainnya yang masih dalam keadaan sakit pada hari ini. Sama-sama kita mendoakan untuk Bapak Ahmad Syarif Puradimaja yang masih terus dirawat hingga saat ini. Sama-sama kita doakan semoga segera Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan, Allah sayangi beliau. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saudara kita Ibu Miranti Abidin kemarin telah melaksanakan PCR-nya dan Alhamdulillah telah dinyatakan negatif. Semoga Allah segera berikan kepulihan bagi beliau dan dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Kepada Pak Yasmil Anwar, saudara kita yang masih dalam keadaan sakit juga, sama-sama kita mendoakan semoga beliau bersama istri tercintanya segera Allah sehat dan sembuhkan kembali agar bisa kembali bersama-sama kita semuanya. Dan sama-sama kita mendoakan juga Bapak dan Ibu, insya Allah pada hari ini saudara kita Profesor Dr. Suharyadi bersama istri dan putri tercinta beliau, dan bersama pula Ibu Fadlun dan kedua putri beliau, Ananda Fani dan Ananda Abin, akan berangkat dalam perjalanan mereka ke Jepang. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga perjalanan wisata ini dan tadabbur alam ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekaligus saya mohon izin pula Bapak dan Ibu bahwa sebetulnya sebelum NBO ini berdiri, saya pada waktu itu ditawarkan oleh sahabat kita yang pernah sharing dalam forum ini, yaitu Mas Teguh, dan beliau adalah pengusaha yang telah berpuluh tahun berada di Jepang dan sangat sukses, serta 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan dari pemerintah kita dalam bentuk penghargaan Prima Duta, di mana beliau telah menjembatani UKM di Indonesia sehingga bisa memasarkan produknya di Jepang. Dan beliau atas izin dan rahmat Allah telah membeli sebuah gereja ketika itu dan kemudian dirubah menjadi masjid, telah dioperasikan sebagai masjid. Sehingga sebelum NBU pada saat itu Bapak Ibu sekalian, beliau mengundang dan mengajak saya untuk menjadi imam di masjid itu, dan saya sudah mengiyakan selama 3 bulan untuk berada di masjid itu. Namun dengan telah adanya amanah sebagai wakil rektor di Undira, saya sampaikan bahwa rasanya tidak mungkin saya bisa melaksanakan itu semuanya. Namun beliau tetap menginginkan, apalagi setelah pandemi ini, nah sehingga beliau minimal 10 hari berada di sana. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak mengira bahwa 2 hari yang lalu beliau telah mengirim tiket kepada saya, tiket pulang pergi untuk berangkat pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 27 kembali lagi ke Indonesia. Namun insya Allah Bapak dan Ibu, dikarenakan perbedaan waktu hanya 2 jam antara Indonesia dan Nagoya, di mana nanti saya akan bertugas di sana, maka insya Allah acara NBO ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Kecuali besok Bapak dan Ibu, dikarenakan pesawat take off-nya jam 9.40, maka insya Allah besok saya hanya akan mengisi sampai dengan acara pengajian, dan kemudian acara beranda insya Allah dilanjutkan oleh
sahabat kita Mas Dedi atau Ustadz Mahfuzul Huluki. Namun untuk hari Jumat dikarenakan pada saat itu saya masih berada dalam penerbangan karena transit dulu di Singapura, baru jam 1.50 take off dari Singapura menuju Nagoya, maka pada hari Jumat mohon izin Bapak dan Ibu saya tidak mengisi acara NBO ini. Namun acara NBO tetap akan berlangsung dengan qori kita Ustadz Mahfuzul Huluki yang bacaannya jauh lebih indah dan lebih bagus, dan beliau ada seorang guru yang luar biasa, dan acara beranda tetap diisi oleh guru kita insya Allah Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan kemudian terakhir, terima kasih atas doa Bapak Ibu sekalian bahwa kemarin telah terlaksana wisuda untuk program S3 yang saya ikuti di PT IKI Jakarta. Terus terang Bapak dan Ibu, bukan hanya sekedar untuk menghantarkan pujian semata, namun qadarullah saya sempat 2 tahun tertunda tidak menggarap sama sekali disertasi itu, dan atas izin dan rahmat Allah baru setelah kemudian setengah tahun lebih di NBO ini, ketika kita menelusuri ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, terutama dalam penelusuran mengenai kisah Nabi Musa, maka baru pada saat itulah saya mendapatkan chemistry yang luar biasa antara topik disertasi yang akan saya susun dengan ayat-ayat yang kita dapatkan. Dan betapa luar biasa doa Bapak Ibu sekalian yang menghantarkan sehingga alhamdulillah kemarin telah terlaksana wisudanya itu. Sehingga sesungguhnya atas apa yang saya peroleh bukan hanya milik saya sendiri, tetapi adalah merupakan perjuangan pula dari Bapak dan Ibu melalui doa dan motivasinya, dan sehingga gelar doktor itu bukan sejatinya untuk Ahsanuddin, tetapi adalah untuk komunitas NBO ini. Dikarenakan apa yang bisa kita peroleh semoga bermakna dan bermanfaat pula bagi kita semuanya. Mohon doa Bapak dan Ibu semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam sehingga menjadi ilmu yang barokah, yang bermanfaat bagi kita semuanya. Nah baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, semoga Allah mengabulkan, semoga Allah mengijabahkan, ya Allah berikan yang terbaik bagi kita semuanya. Maka dengan sepenuh hati kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. 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 سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. من المسجد الحرام إلى المسجد
الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله باركنا حوله باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا 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 باركنا حوله باركنا حوله باركنا حوله لنريه من آياتنا باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح
ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم صدق الله العظيم